kembali di Kompas Petang, Saudara. Kloter terakhir jemaah calon haji embarkasi Makassar diberangkatkan hari ini. Sebelum terbang ke Arab Saudi, jemaah dari Sulawesi Selatan ini akan bergabung dengan jemaah asal Sumatera Barat. Sebanyak 169 jemaah calon haji dari 3 daerah di Sulawesi Selatan kloter terakhir diberangkatkan melalui embarkasi Makassar. Sebelum menuju Jeddah Arab Saudi, jemaah calon haji ini akan transit di Sumatera Barat dan bergabung dengan 140 jemaah calon haji asal Padang. Berbekal kartu Baitul Asy yang ditandatangani langsung Gubernur Aceh, jemaah haji asal Aceh mulai menerima uang wakaf yang totalnya mencapai 12 miliar rupiah. Pencairan uang wakaf dilakukan bertahap kepada 2020 jemaah asal Aceh. Masing-masing jemaah menerima Rp1.500 atau setara 6 juta rupiah. Uang wakaf yang setara dengan bekal living cost jemaah reguler ini akan dipergunakan bukan untuk berbelanja, namun untuk bersedekah. Sepekan jelang pelaksanaan puncak ibadah haji, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi tiba di Mekah, Arab Saudi. Setibanya di Arab Saudi, Wamenak langsung berkoordinasi dengan panitia penyelenggara mengecek kesiapan puncak haji. Yang disorot diantaranya kesiapan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia, juga catering untuk menunjang pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, kami harus memastikan bahwa seluruh jemaah itu bisa berangkat. Ya, kemudian penerbangannya juga tersedia dengan baik dan tidak ada masalah. Nah, kami nanti akan melihat pelaksanaan di lapangan, utamanya di tempat ibadah ya. Misalnya nanti di akomodasinya, ya, cateringnya, itu kan kami harus melihat. Selain itu, kesehatan jemaah haji juga terus diperiksa. Petugas Kesehatan Haji Indonesia secara rutin mengecek kesehatan jemaah, mendeteksi jemaah yang berisiko tinggi sebelum wukuf di Arafah. Critical period ini kita saat ini sudah masuki ya, masa awal critical period. Puncaknya nanti di critical period itu saat memasuki Armusna. Nah, makanya tadi saya katakan sebelum Armusna ini, sebelum di Arafat ini, kita harus bisa sudah menyelesaikan seluruh screening ini. Dengan harapan apa? Dengan harapan jemaah yang betul-betul sehatlah nanti yang akan melakukan safari wukuf, yang melakukan wukuf secara mandiri. Nah, ini yang penting kita lakukan agar apa? Tadi angka kesakitan jemaah saat wukuf, angka kematian jemaah saat wukuf bisa terkendali. Puncak pelaksanaan ibadah haji akan dimulai pada 7 Juli 2022. Proses pemberangkatan jemaah calon haji akan dilakukan hingga esok 3 Juli 2022. Nitya Anissa, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Untuk memantau persiapan jelang puncak ibadah haji, kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV Nitya Anissa langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Nitya, esok ketibaan terakhir calon haji, sudah berapa jemaah yang tiba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Friska dan semua masyarakat Indonesia di tanah air. Memang ini semakin mendekati puncak haji. Wukuf di Padang Arafah dijadwalkan tanggal 8 Juli atau 9 Zulhijjah. Artinya memang kurang lebih 6 hari lagi ya. Semua persiapannya terus dilakukan, termasuk juga pengecek kedatangan jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia yang tiba atau berada di Mekah, tanah suci saat ini sudah 90%, Friska. Sudah 90.000 lebih. 90.300 lebih yang memang berada di Tanah Suci tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Nah, mereka ini biasanya melakukan prosesi yang sama. Jadi setibanya di Jeddah, mereka akan mengambil mikot, kemudian juga berniat untuk melakukan umroh wajib. Nah, perjalanannya 1 jam dari Jeddah ke Mekah. Langsung mereka akan menunaikan ibadah umroh wajib. Nah, mereka punya waktu kira-kira 6 hari untuk melakukan ibadah yang lain. Sholat di Masjidil Haram misalnya. Sementara kalau besok akan ada 6 kloter yang datang. Jadi 8 kloter ditambah lagi 6 kloter yang datang. Insya Allah 100% jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba tepat waktu. Ada 100.051 jemaah haji Indonesia yang akan beribadah haji akbar tahun ini. Haji akbar tahun ini memang spesial, Friska, karena jatuhnya di hari Jumat.
tanggal 8 Juli atau 9 Zulhijjah 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Jadi semuanya melakukan persiapan kedatangan baik dari teman-teman di bandara, kemudian penerimaan di Mekah dan juga sektor khusus yang ada di Masjidil Haram. Persiapannya adalah bagaimana memastikan jemaah-jemaah haji ini dalam kondisi yang sehat. Karena seperti yang selalu saya katakan, suhu atau cuaca di Mekah ini memang cukup panas. Karena ini adalah puncak musim panas di Arab Saudi. Suhunya berkisar 38 derajat di pagi hari, kemudian bertambah sedikit demi sedikit sampai puncaknya mencapai 45 derajat Celcius, Rizka. Jadi memang cukup banyak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi jemaah haji Indonesia, Rizka. Oke, jadi puncaknya besok terakhir akan diberangkatkan jemaah haji. Nah, apa saja yang jadi perhatian jelang puncak ibadah haji nanti, persiapan di sana, Nitya? Betul, memang besok adalah jadwal ketibaan terakhir. Kalau saya tidak salah pukul 11 siang waktu Arab Saudi, waktu di Mekah ini mereka akan tiba. Totalnya nanti akan 100.050 jemaah yang tiba. Nah, yang menjadi perhatian tadi adalah kesehatan. Bagaimana kemudian jemaah diimbau untuk tidak beraktivitas terlalu banyak. Karena memang tentu jemaah haji Indonesia ini ingin sering-sering bolak-balik ke Masjidil Haram ya, Rizka, ya, selama di Mekah. Tapi yang menjadi imbauan adalah bagaimana mereka menjaga kondisi fisik sebelum puncak haji atau wukuf di Padang Arafah. Jadi disarankan memang mulai dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 7 Juli ini jemaah haji Indonesia melakukan sholat di pemondokan masing-masing untuk menghemat tenaga. Karena itulah memang ada bus sholawat atau bus yang beroperasi selama 24 jam yang biasanya mengantar para jemaah untuk dari pemondokan ke Masjidil Haram. Ini untuk sementara akan dihentikan sementara operasional ya, Fiska. Harapannya jemaah haji Indonesia bisa menghemat tenaga dengan melakukan aktivitas di pemondokan saja untuk mempersiapkan diri wukuf di Arafah tanggal 8 Juli nanti. Nah, upaya lain juga dilakukan adalah tim kesehatan ini terus melakukan pengecekan ulang. Jadi sejauh ini sudah ada 1.000 jemaah haji Indonesia yang masuk daftar beresiko tinggi. Mereka rata-rata memiliki penyakit bawaan seperti diabetes mellitus, kemudian kardiovaskular, dan juga hipertensi. Mereka ini kemudian dicek ulang kesehatannya. Sementara terakhir data yang saya terima, sudah ada 204 jemaah yang masuk daftar untuk safari wukuf. Apa itu safari wukuf? Safari wukuf adalah suatu upaya dari petugas panitia penyelenggara haji Indonesia untuk tetap menghadirkan jemaah haji Indonesia berada di Padang Arafah, karena ini yang tidak bisa digantikan gitu. Jadi caranya mereka akan diangkut menggunakan bus yang sudah dimodifikasi untuk berada di Padang Arafah dan mungkin sekitar 1 atau 2 jam berada di Padang Arafah, kemudian dibawa kembali ke tenda-tenda yang sudah disiapkan di Arafah. Jadi persiapan harus dilakukan kira-kira 70% lah persiapan yang di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Tapi itu imbauannya supaya jemaah tidak memaksakan diri ketika beraktivitas. Semoga lancar jelang puncak ibadah haji, termasuk Anda juga Nitya di sana langsung dari Mekah, Arab Saudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fiska.